Di sebuah rumah, Bu, minggu depan sekolah ada kegiatan luar kelas. Aku butuh uang bayar transportasi sama iuran kegiatannya. Kegiatan apa lagi itu? Kemarin kau baru minta uang juga. Uang dari mana ibu cari terus-terusan kayak gini? Sedangkan kita hidup cuma bisa dapat uang dari Pak RT. Itu pun uang bantuan dari desa. Semenjak bapak kamu udah nggak ada, hidup kita jadi makin susah. Tapi Bu, semua teman-teman aku juga ikut. Kalau aku nggak ikut, aku bisa ketinggalan banyak materi. Bu, ini penting banget. Kamu pikir coba, kamu yang punya kebutuhan. Ibu ini juga pusing cari makan tiap hari. Uang segitu nggak kecil buat kita sekarang. Aku ngerti Bu, ibu lagi susah, aku ngerti. Tapi aku juga nggak bisa poya-poya Bu. Ini buat sekolah, buat masa depan aku juga. Sudahlah, jangan ngajarin ibu soal masa depan. Kamu sekolah aja belum tentu bawa untung buat keluarga ini. Jadi maksud ibu, aku nggak usah sekolah aja. Harusnya ibu dukung aku, bukan malah nyalain aku terus. Jangan banyak omong kamu ya. Kalau nggak ada uang, ya sudah, cari sendiri sana kalau memang butuh. Aku nggak nyangka ibu bisa sekeras ini sama anak sendiri. Aku cuma butuh sedikit pengertian Bu. Alah, berisik amat jadi anak. Nggak tahu orang tua lagi pusing apa gimana. Bu Tini berdiri di depan rumah Pak Daniel. Ia terlihat gelisah mengetuk pintu pelan. Tak lama kemudian, 5 menit kemudian. Bu Tini, tumben banget kamu datang ke rumah siang begini. Ada apa ya? Saya mau bicara sebentar Pak Daniel. Bisa nggak? Ini penting sekali. Cuma 5 menit aja. Masuk aja dulu. Tapi kalau soal uang, saya udah bisa tebak kemana arah pembicaraannya. Bu Tini masuk dan duduk dengan gelisah. 5 menit kemudian. Begini Pak Daniel, saya lagi butuh uang cepat. Anak saya butuh biaya sekolah. Dan saya benar-benar kepepet. Bu Tini, ini udah kesekian kalinya kamu bilang kepepet. Tapi satu pun dari pinjaman sebelumnya belum kamu bayar balik loh. Saya janji Pak, kali ini saya serius. Kalau dapat tambahan waktu, saya bisa kembalikan semuanya. Tolonglah Pak Daniel, tolong saya. Kamu pikir saya itu mesin ATM apa? Setiap kamu susah datang ke saya, tapi pas ditagih selalu banyak alasan. Saya nggak punya tempat lain buat minta bantuan Pak. Sekali ini aja, tolong bantu saya. Maaf ya Bu, bantu-membantu ada batasnya. Kamu bukan cuma merepotkan, tapi kamu juga bikin saya itu susah. Saya itu nggak bisa bantu lagi kalau sekarang. Bu Tini kemudian pergi dari rumah Pak Daniel. Namun saat belum jauh, Bu Tini Jarot, kamu memang keras kepala, tapi dari raut wajahmu itu, aku tahu kamu itu lagi di titik terendah. Bu Tini Jarot, tunggu dulu sebentar. Ayo balik ke sini, saya belum selesai bicara. Kalau memang mau marah-marah lagi, saya paham. Saya memang salah dan mungkin sudah terlalu sering merepotkan. Bukan, itu maksud saya. Saya itu tadi memang keras, tapi setelah saya lihat kamu itu pergi seperti itu, saya jadi terpikir. Saya tahu kamu itu bukan orang jahat, cuma sering salah langkah saja. Saya cuman bingung Pak. Mau kerja nggak ada modal, mau minjam dulu ditolak. Anak saya butuh biaya sekolah, saya sendiri malu sama diri saya. Kalau kamu benar-benar mau berubah dan serius, cari penghasilan yang tetap, saya bisa bantu sedikit. Tapi ada syaratnya. Yaitu kamu itu jangan pakai uang ini buat keperluan lain. Bapak serius? Tapi bukannya tadi Bapak bilang nggak bisa bantu lagi? Saya memang kecewa, tapi bukan berarti saya itu berhenti peduli loh. Nih, saya kasih kamu 200.000. Cuma jangan buat bayar hutang atau poya-poya. Gunakan buat usaha kecil-kecilan ya. Usaha? Tapi usaha apa yang bisa jalan dengan uang segini Pak? Saya nggak punya pengalaman dagang dalam hal ini. Mulai aja dari yang kecil, jualan minuman dingin, gorengan, atau bantu-bantu istri buka warung kecil. Yang penting ada perputaran uang, jangan berharap instan ya, tapi jalanin dengan tekun. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Kita terlalu sering gagal. Tapi kali ini saya akan berusaha bersungguh-sungguh. Nah, itu baru jawaban yang bagus. Jangan pikir bantuan ini sebagai kebaikan saya. Anggap ini peluang terakhir yang kamu dapat dan jangan disia-siakan ya.
Terima kasih ya Pak Daniel. Saya janji saya akan memanfaatkan ini sebaik-baiknya demi saya dan demi anak saya. Bu Tini baru saja pulang, ia duduk kemudian di ruang tamu sambil memandangi uang di tangannya, wajahnya penuh kebingungan. 200.000, usaha apa yang bisa jalan dengan modal sekecil ini? Gak mungkin dagang besar, harus yang ringan dan cepat balik modal. Tika masuk sambil membawa permen karet. Itu kamu makan apa, Tik? Bau manis banget, dari tadi ngunyah gak berhenti-berhenti. Permen rasa buah, Bu. Temen di sekolah sering beli, makanya aku penasaran. Enak banget loh, banyak macam rasa juga. Bu Tini terdiam kemudian perlahan berdiri, matanya menyala dengan penuh sebuah ide. Permen karet ya, murah, disukai anak-anak. Bisa direkreasikan macam-macam rasa. Wah, ini ide bagus. Emangnya ibu suka juga permen? Emangnya ibu juga suka permen? Bukan soal suka, Tik. Ini bisa jadi peluang. Kalau aku bisa bikin CD dan jual, modalnya kecil tapi keuntungannya lumayan. Ibu ke pasar dulu ya. Bu Tini langsung pergi ke pasar. Ia mondar-mandir dari toko ke toko lain, menanyakan harga bahan-bahan. Wajahnya mulai terlihat sangat lesu. Permisi, Bu. Iya, ada apa, Bu? Ini saya mau beli bahan-bahan yang ada di daftar ini. Ada semua nggak? Warna makanan, gelatin, gula perit semua. Oh, kalau bahan-bahan ini mah ada kok, Bu. Saya ambil dulu ya. 5 menit kemudian. Nah, ini bahan-bahannya. Semuanya jadi 100.000 ya. Hah? 100.000? Kok mahal banget ya? Ya elah, Bu. Mahal dari mana? Bahan-bahan yang Ibu beli emang segini harganya. Dari 5 tahun lalu. Gak berubah-berubah kok. Kalau Ibu nggak punya uang buat beli, bilang aja deh. Jangan malah bilang harganya mahal. Harga mahal segala. Ya santai aja kali, jangan merasa marah begitu. Saya kan cuman kaget. Ya udah, ini buangnya. Makasih banyak ya, Bu. Yaudah, iya, Bu. Ada lagi nggak bahan yang mau dibeli? Saya butuh bahan yang kenyal gitu, kayak permen karet. Ada nggak? Soalnya saya mau bikin permen karet. Oh alah, Ibu mau bikin permen karet toh. Ada kok. Ada bahannya di gudang. Tapi yang harganya lumayan, Bu. 500.000 sekilonya. Hah? 1,5 juta? Bener aja. Kok mahal banget? Ya elah, itu mah udah murah, Bu. Udah deh, Bu. Kalau apa-apa Ibu bilang mahal, ini dibilang mahal, itu dibilang mahal. Mending Ibu pakai karet gelang aja tuh. Kalau nggak, karet ban buat bikin permen karet. Gratis. Gitu aja kok repot. Aduh, warna makanan, perisak buah, gula, gelatin. Astagfirullahaladzim, semuanya mahal. Dari 200.000, sekarang cuma sisa 100.000. Boleh ngutang nggak ya? Ya elah, malah mau ngutang. Saya ini nyari duit buat sendiri, bukan buat dipinjemin ke orang-orang, Bu. Aduh, Bu. Gimana ya terusan? Mana bahan-bahannya udah dibeli lagi. Sekarang cuma sisa sedikit. Kalau aku beli 100.000 juga paling cuma dapat secuil. Kalau cuma dapat secuil mah buat apa jualan? Dimakan sendiri aja. Gimana, Bu? Jadi ambil atau enggak? Saya pikir-pikir dulu ya. Terlalu mepet uang saya. Bu Tini tidak memiliki uang yang banyak dan bahan-bahan untuk membuat permen karet mahal sekali. Akhirnya Bu Tini melangkah lemas keluar pasar. Dalam perjalanan pulang, ia melewati sebuah bengkel tua. Di sana terlihat tumpukan ban bekas. Ban karet, bentuknya mirip. Kalau diproses, mungkin bisa mirip permen karet juga. Tapi, gila kamu. Derajat, masa mau kasih anak-anak makan bekas ban motor? Jangan sampai demi untung akal sehat hilang. Ia menarik napas panjang kemudian kembali berjalan pulang. Rumah tampak gelap dan sepi. Bu Tini duduk di kursi ruang tamu dengan wajah yang kosong. Menatap uang yang tersisa di tangannya, ia tampak putus asa. Gagal total, uang ini gak cukup buat bahan permen. Anakku pasti kecewa, aku udah kehabisan jalan. Kenapa kamu bingung murung begitu? Bu Tini, bukankah kamu itu tadi siang sudah dapat ide bagus? Kenapa tak dilanjutkan? Siapa kamu? Jangan main-main, pergi dari rumahku. Aku cuma menawarkan jalan keluar lo ya. Kau lihat sendiri, uangmu tak cukup.
Tapi kan ada ban bekas itu masih bisa kau buat jadi uang loh. Asal kau sedikit nekat aja. Itu gila, aku nggak mungkin bikin makanan dari bahan kotor seperti itu. Itu bahaya. Bahaya? Apa yang lebih bahaya dari kemiskinan? Anakmu butuh uang, kau butuh makan. Kau mau lihat mereka itu menderita lagi? Aku cuma ingin bertahan. Aku ingin anakku tetap sekolah. Maka lakukanlah saja, potong sedikit moralmu dan dapatkan hasilnya. Kau sudah tak punya pilihan lain, Butini. Maafkan aku, Tika, ini demi kamu. Butini kemudian pergi ke bengkel tua yang dia lewati tadi siang. Permisi Bu, ban bekas itu dijual nggak? Saya butuh satu aja, yang kecil. Buat apa ya kau beli ban jelek begini? Tapi ya udahlah, 50.000 aja. Nggak buat apa-apa kok, cuman buat didaur ulang aja. Ini Bu uangnya, terima kasih ya. Saya ambil yang itu ya. Butini membawa ban bekas yang sudah dia ambil untuk ke rumah. Astagfirullahalazim, apa yang sebenarnya aku lakukan? Tapi ini satu-satunya jalan, sedikit aja. Dicampur bahan penyedap, jangan terlalu banyak. Ia mulai memotong bagian dalam ban dengan kecil-kecil, mengiris-iris seperti lembaran tipis. Kemudian mencampurkannya dengan bahan penyedap rasa dan pewarna yang dibelinya di pasar. Harus kelihatan manis, kenyal, dan berwarna merah. Anak-anak pasti suka. Semoga nggak ada yang sadar, semoga aja. Butini berdiri di depan gerbang sekolah dasar. Ia membawa kotak kayu kecil berisi permen karet buatannya. Ayo, permen karet, rasa buah, manis, kenyal, warna-warni, dijamin enak, dan tahan lama di mulut. Hanya 500 per bungkus. Anak-anak mulai berdatangan dengan penuh rasa penasaran. Bu, saya beli 2 ya, yang warna merah sama ungu. Aku juga. Ibu jual tiap hari nggak? Ini enak banget baunya. Tenang, semua kebagian ya. Ini baru batch pertama. Ibu bakal bikin lebih banyak kalau kalian suka. Bu, ini beneran boleh dijual ke anak-anak. Kayaknya mereka pada suka banget. Tapi ini aman kan Bu? Tika, kamu jangan makan satupun dari permen ini ya. Ini khusus untuk dijual. Jangan tanya kenapa. Pokoknya jangan coba-coba makan sendiri. Loh, tapi kenapa Bu? Kan biasanya ibu nyuruh aku buat cobain dulu dagangannya. Kali ini beda. Pokoknya patahin aja. Kalau kamu sayang ibu, jangan sentuh satupun. Bu, saya beli 5 ya, buat dibagiin ke teman di kelas. Ini enak banget, sumpah. Saya tadi cuma beli 1, sekarang pengen lagi. Rasa buahnya beda dari permen biasanya. Anak-anak semakin ramai mengantri. Beberapa guru memperhatikan dari kejauhan tapi tidak menaruh curiga karena dagangannya terlihat rapi dan juga menarik. Butini duduk di ruang tamu sambil menghitung uang dengan senyum yang lebar. Iya, di sebelahnya ada plastik besar berisi ban bekas yang baru saja dari bengkel. Hahaha, siapa sangka ban yang dulu cuma jadi sampah sekarang bisa bikin dompet tebal. Besok aku beli 2 lagi biar stok makin banyak. Tika masuk dari arah dapur. Bu, ibu ketawa sendiri dari tadi kenapa? Itu plastik hitam isinya apa sih? Tiap hari bawa dari bengkel terus. Gak usah tanya macam-macam Tik. Ini urusan orang dewasa. Yang penting kamu tetap sekolah dan makan enak, kan? Iya sih. Tapi ibu kayak beda sekarang. Sering senyum sendiri, ngata sendiri. Bedalah pokoknya. Itu tandanya ibu bahagia. Hidup ini mulai berbalik arah Tik. Jangan ganggu ya. Sana belajar aja yang rajin. Tika melangkah pergi perlahan masih dengan rasa penasaran. Keesokan harinya, anak-anak di sekolah terlihat lesu. Beberapa duduk sambil memegang perut, wajah dengan pucat. Orang guru menatap dengan sangat khawatir. Sudah 3 hari ini banyak anak-anak muntah dan mengeluh sakit perut. Apa ada yang makan sesuatu yang sama? Saya makan permen karet warna-warni yang dijual depan sekolah Pak. Sejak itu perut saya mulai sakit. Iya, aku juga. Sama teman-teman aku juga yang lain juga bilang kayak gitu. Katanya habis makan permen karet yang mereka beli di depan sekolah kemarin, perutnya langsung pada sakit. Apa karena permen karet ibu ya? Aku masih penasaran. Nanti deh kalau udah di rumah, aku cek permen karet jualan ibu.
Tika duduk sendiri di kamar, membuka laci dan mengambil satu bungkus permen karet yang disembunyikannya. Tika membuka bungkus dan mulai mengunyah. Enak juga, manis banget, kenyalnya juga pas. Enak juga, manis banget, kenyalnya juga pas. Tapi kenapa ibu nggak bolehin aku makan ini ya? Namun tiba-tiba saja perutnya merasakan kesakitan yang sangat serius. Aduh, perutku kok tiba-tiba sakit ya, mual banget. Kenapa aku rasanya kayak anak-anak di sekolah itu? Butini masuk ke kamar dengan tergesa-gesa melihat Tika meringkuk di tempat tidur. Tika, astagfirullahalazim. Kamu kenapa? Sejak kapan kamu kayak gini? Kenapa nggak bilang ke ibu, Tika? Bu, perutku sakit banget. Aku muntah terus dari tadi siang. Aku cuma makan satu permen karet itu. Permen? Permen? Kau makan yang dari toko kotak itu? Ibu kan sudah bilang jangan pernah coba. Aku penasaran, Bu. Teman-teman aku suka. Aku kira nggak kenapa-napa. Ya Tuhan, ini salah ibu. Cepat, kita ke klinik sekarang. Kamu harus diperiksa. Butini segera menggendong Tika keluar kamar dan membawanya ke klinik. Bu, sebelumnya kami meminta maaf. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi di lambung anak ibu ada benda asing yang seharusnya tidak dimakan anak ibu. Maksudnya apa, Dok? Saya ngasih makan sehat kok ke anak saya kok, Dok. Ya, saya tahu, tapi yang ada di lambung anak ibu itu karet ban motor, Bu. Dan senyawa serta bakteri di karet ban motor itu yang membuat lambung anak ibu terinfeksi dengan sangat parah. Jadi dokter mau bilang kalau sakit anak saya nggak bisa disembuhkan, Dok? Kami tidak bisa membela apapun, Bu. Kami sudah berjuang semaksimal mungkin. Dan kalau boleh tahu, makanan apa yang dimakan anak ibu sehingga bisa ada karet ban di perutnya? Saya cuma makan permen karet, Dok. Itu salah saya, dokter. Saya mau bisa mendapatkan banyak uang. Jadi saya berbuat curang dengan berjualan permen karet menggunakan ban karet. Saya nggak tahu kalau akibatnya bakal sampai ke anak saya kayak gini, Dok. Tika, bertahan ya, Nak. Maafin ibu. Semua ini salah ibu. Ibu terlalu buta karena uang. Terlalu rakus sampai nggak lihat bahayanya. Bu, jangan menangis. Aku nggak apa-apa. Aku tanpa yang ibu janji sesuatu. Apa aja, Nak, apa aja ibu janji. Bilang aja. Jangan lagi curang ya, Bu. Walaupun kita miskin, walaupun susah, jangan pernah pakai cara yang salah. Iya, Nak, ibu janji. Ibu janji dari sekarang ibu akan jujur. Demi kamu. Hidup itu nggak selalu tentang punya banyak hal, Bu. Tapi tentang jadi orang baik juga. Dan saat itu juga Tika meninggal dunia. Tika, jangan tinggalin ibu. Tolong, jangan pergi. Maafin ibu. Kamu anak terbaik yang pernah aku miliki. Ibu hancur karena kesalahan ibu sendiri. Butini, saya juga berduka atas kepergian anak ibu ini ya. Tapi itu semua karena perbuatan curang anak ibu. Dan saya sarankan ibu itu untuk menyerahkan diri ke polisi supaya ibu itu bisa bertanggung jawab atas perbuatan ibu sendiri. Beberapa hari kemudian setelah pemakaman anaknya, Maafkan ibu ya, Nak. Sebenarnya karma yang ibu tangguh sendiri. Tika, Nak, ibu gagal jadi ibu yang baik. Ibu terlalu buta karena ingin cepat kaya. Sampai nggak lihat kalau yang paling berharga justru kamu. Setiap sen yang ibu kerja berubah jadi racun. Ibu tukar masa depan kamu dengan keserakahan yang ada di ujungnya. Sekarang nggak ada lagi. Nggak ada kamu dan ibu di sini sendirian terkurung. Bukan cuma di balik besi, tapi juga dalam rasa bersalah yang nggak akan pernah hilang. Maafin ibu ya, Nak. Maafin ibu.